Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdal Waalaikumsalam. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahu adzim. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya pada Allah yang telah senantiasa merahmati kita, melimpahkan rahmat karunia dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, nikmat sehat, terutama pada hari ini kita bisa bersama-sama pada kesempatan yang sangat membahagiakan kita. Pada hari ini, hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, kita bersama-sama dengan yang kita sayangi, kita muliakan, Mamah Dede. Langsung kita sampaikan salam hormat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Atai nama? Saya Iwan, Mang. Oh, Saya Iwan, Iwan. Mama. Ini Mohon. Iwan, Mang. Mohon. Punten, Kang Iwan. Mama, saya Iwan. Saya selalu mengikuti kajian, ceramah-ceramah, dan semua nasihat dari Mama. Wah, sesungguhnya saya sudah lama sekali pernah bertemu Mama, tapi Mama pasti lupa dengan kami. Dalam salah satu acara silaturahmi. Insya Allah bersama-sama dengan kita saat ini sudah ada ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat kita dari Majelis Cinta yang berbahagia. Tentu saja kami semua sudah menantikan pertemuan dengan Mamah ini. Insya Allah dengan tema keluarga sebagai amanah cinta. Mudah-mudahan ini adalah suatu tema yang dirasakan sangat relevan dengan situasi dan kondisi perkembangan kehidupan saat ini, Mamah, di mana kita ketahui bahwa Islam telah memberikan banyak tuntunan, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang memberikan tuntunan bagi kaum muslim khususnya, dan juga banyak hadis dari Rasulullah yang layaknya tentu saja bisa mengingatkan mengenai pentingnya keluarga bagi kehidupan seorang muslim, seorang mukmin. Tentu saja kami berharap lebih banyak nanti yang kami dapatkan sebagai ilmu dari Mama. Untuk itu langsung saja kami mohon perkenan Mama untuk memulai kajian ini, Ma. Silahkan, Mama. Mangga, tulun Kang Iwan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kang Atai, Kang Iwan, dan semua peserta jamaah online ke jamaah online bersama Majelis Cinta. Majelis Cinta gayanya Kang Iwan. Alhamdulillah, saya baru tuh dengar ada yang namanya Majelis Cinta. Karena semuanya berdasarkan cinta. Begitu Kang Iwan ada senyum aja. Judul kita hari ini sebagai amanah cinta. Keluarga. Apa sih keluarga? Unit yang terkecil dari masyarakat yang terdiri dari seorang ayah, ibu, anak-anak. Ini keluarga. Kemudian amanah. Apa sih amanah? Sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan keyakinan orang tadi akan menjaga amanah saya. Nah, kayak seorang suami amanat dalam pelukan istrinya, seorang istri amanat dalam pangkuan suaminya. Ini adalah amanat cinta. Rasa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan 100 butir. Yang 1 butir Allah turunkan di muka bumi sehingga segenap manusia semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman kita
sampai anak turunan kita, sampai datang hari kiamat saling bercinta. Cinta ayah, cinta ibu, cinta mama, cinta nenek, cinta kakek, cinta suami, cinta istri, cinta anak, dan sebagainya. Yang 99 lagi, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan ketika datang hari kiamat sampai alam mahsyar, sampai alam akhirat. Insya Allah kita semua mendapatkan rasa cintanya Allah. Nah, sekarang kalau seandainya saya tanya Kang Iwan, siapa yang pengen punya rumah tangga sakinah mawadah warohmah? Saya jamin daeng mira juga ngacung no. Siapa yang pengen rumah tangganya hancur? Tidak. Cuman masalahnya Kang Iwan, ini dunia loh. Tidak semua yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Dunia ada penggoda yang selalu menggoda manusia, yaitu iblis terlaknat. Masya Allah. Sebelum orang menikah, ketika pacaran, mereka mengatakan pasangan saya adalah manusia yang paling ideal. Nah, saya yakin kalau saya menikah dengan dia bahagia, senang, pastilah tidak ada permasalahan. Dunia dalam genggaman kami berdua itu kan Kang Iwan. Kalau belum menikah, paling ideal. Begitu masuk menikah, Masya Allah. Makanya yang disebut dengan madunya pernikahan nggak ada tahun Kang Iwan. Yang ada cuma bulan. Berbulan madu. Nggak ada kan tahun madu. 2 bulan, 3 bulan. Udah kesananya. Dadah. Terserah lupa deh dah. Mau madu kayak mau racun nggak ada urus. Kenapa? Setan menggoda. Kata iblis, ini ulah dalam genggaman kamu nih. Mau dimiringin, dicelentangin, bisa milik kamu dalam genggaman kamu. Udah dinikmati segala-galanya. Keluar. Aduh, Masya Allah, ada cewek bohai. Ada juga yang sangat menarik. Seolah-olah penuh perhatian. Yang lebih tampan, lebih rupawan, lebih segala-galanya. Datang iblis. Di rumahnya kecil, udah milik saya. No, ini nih. Istri orang lebih menarik, suami orang lebih tampan. Mereka mengejar-ngejar. Ini dunia. Itulah kenapa Rasulullah mengajarkan. Tunkahul mar'ata li arba'in limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, wali kabidati dini taribat yaminuka. Nikahilah oleh kalian orang yang kalian cintai, sukai. Karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama kalian ambil yang paling baik agamanya, atau hidup kalian jadi sengsara. Ini Rasul mengajarkan kepada kita seperti ini. Maksudnya apa di hadis ini? Kalau seorang lelaki mencari calon istri, seorang perempuan mencari calon suami, hanya dasar kekayaan tanpa agama, dijamin menderita batin, miskin hati. 2, kalau seandainya mereka menjadi pasangan, dasarnya hanya yang kedua, turunan Menak, turunan Raden, turunan Keraton, dan seterusnya, tanpa agama, dijamin menderita batin. Kalau seandainya mereka tadi cuma tampan, cuma cantik, tanpa agama, menderita batin. Kenapa? Karena cantik tampan akan pudar. Silakan pemirsa Anda lihat di dalam surat Ar-Rum 54. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatan dhafan wa sayyakhluqu ma yasha. Allah ciptakan kalian awalnya lemah, kuat, hebat. Melemah, berubah sesuai kehendak Allah. Artinya apa pemirsa? Kalau yang dicari cantik atau tampan, cantik tampan sesat. Usia 20, 25, 30, 35, 40 tampan. 75 kayak saya, ngeok. Udah nggak ada apa-apa aja. Tuh gitu Kang Iwan, kisut. Makanya jangan. Jadi ambil yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Siapapun rumah tangga didambakan seperti yang Allah bilang di dalam surat Ar-Rum ayat 21.
Famin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kekuasaan Allah jadikan buat kalian, hai para laki-laki, istri kalian min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Manusia nikah dengan manusia, jangan kebanyakan nonton sinetron. Kawin sama babi ngepet, emang enak tengah malam megangin lilin. Masya Allah, budaya yang udah senyum aja ngebayang megangin lilin. Kalau lilinnya begini-begini kena angin, katanya lakinya dikejar orang. Kalau mati, lakinya mati. Wallahu alam. Karena begini, budaya yang saya punya TV. Saya nonton TV dong. Begitu cerita sinetron. Masya Allah. Jadi, kata Allah, buat apa nikah? Sakinah, ketenang-tentraman, mawadah, cinta plus kasih sayang, rahmah kasih sayang. Sekarang begini, kenapa di dunia ini rame banget manusia yang dar-der suami istri, yang selama ini kelihatannya mesra, tidak ada permasalahan, ujung-ujung dak berpisah, dak bercerai, dak pisah rumah. Saya yakin siapapun tidak menginginkan ini. Tapi kita wajib berkaca, wajib bawa sendiri. Apa sih penyebabnya retaknya rumah tangga? Pecahnya rumah tangga, hancurnya rumah tangga? Yang pertama, boleh jadi kesalahan kita dalam memilih jodoh. Rasul kan tadi mengajarkan, ambil yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kenapa? Karena banyak yang mengerti agama, tapi ditekankan Kang Iwan, tapi pengamalan agamanya kurang. Pinter, cuman omdo, ngomong ngomong doang. Kelakuan mah guru ngaji tuh penceramah sama orang ngajari. Jadi suami ideal begini begini begini. Ah, ini dia salah kaprah. Jadi cuman omdo. Jadi ini salah pilih jodoh. Makanya Rasul mengajarkan nyari yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Sebelum nikah, jangan sampai, apalagi kadang-kadang nikah dengan berbeda akidah. Karena haram di dalam surat Al-Baqarah 221. Lebih baik budak hitam legam yang beriman buat kalian daripada perempuan cantik jelita mereka hati kalian tapi tidak satu iman. Ini kan pilihan kita. Tidak sedikit di masyarakat kita, Allah, dia cantik, dia kaya, dia turunan menak, biarin dah, pasti bahagia. Kata siapa? Islam udah bikin aturan seperti itu. Dan kalau Allah dan Rasulullah bikin aturan, tidak akan meleset dari aturan yang mereka buat. Karena mereka tahu bagaimana hidup kita manusia. Kang Iwan, minum gula sekedap. Siap, Ma. Ya. Terus lagi sekarang kita lihat, alhamdulillah. Sekarang kita lihat lagi. Karena salah milih jodoh, yang satu akidah saja banyak permasalahan, apalagi yang berbeda akidah. Pasti prinsip mereka beda kan? Aturan hidup mereka beda. Apalagi kita seorang muslim yang begitu sempurna. Ya Allah, menikah dengan yang non-muslim banyak permasalahan. Dua, apa sih penyebab hancurnya keluarga, rumah tangga? Yang kedua, maaf dalam tanda kutip saya melihat, boleh jadi karena tidak ada ridho dari orang tua. Islam mengajarkan ridhollah fi ridhol walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Apalagi rumah tangga, pemirsa. Rumah tangga ibadah yang paling lama dibandingkan ibadah lain. Haji 6 hari rukunnya. Saya dah dari berangkat sampai pulang maksimal 10 hari, 9 hari udah pulang haji. Yang namanya kita sholat, berapa menit udah yang sholat? Nah, sholat paling 5 menit dah, paling lama 7 menit tuh. Kalau kayak Kang Iwan barangkali 15 menit tuh. Kiai beda dari sorban dengan peci ya. Nah, kemudian siapa lagi? Puasa
seharian, tapi rumah tangga sepanjang hidup kita. Ini kan ibadah yang paling lama. Makanya wajiblah hukumnya sebelum ada pernikahan minta izin orang tua. Mama, ayah, saya menikah dengan ini nih. Boleh apa enggak? Lihat bibit bebet bobotnya. Begitu kan orang Jawa mas. Lihat dulu bibit bebet bobotnya. Kalau sudah pas, baru dibabat. Kan begitu. Kadang-kadang nggak lihat bibit bebet bobotnya, langsung dibabat aja. Lah salah. Mikirin. Tiap hari ketemu dia selama sekian tahun, sekian puluh tahun. Makanya cari ridho orang tua. Doa dari orang tua itu sangat mustajabah buat kita. Didoakan sama orang tua. Mama doain ya, biar rumah tangga kalian sakinah, mawadah, warohmah. Mama doain ya, biar akur-akur saja. Tuh, begitu. Makanya, jangan lupa. Kita mah sekarang, apalagi zaman now, anak-anak bilang, yang penting gue cinta. Mama gak setuju rumah tangga juga gue. Makan itu cinta, emang enak. Di rumah tangga, tahu. Nah, apalagi boleh jadi satu di antara mereka ada yang egois. Maaf. Yang namanya rumah tangga. Anda lihat di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisa. Pemirsa, kata Allah, orang rumah tangga adalah jawaz, pasangan. Pasangan ibaratnya jalan kereta. Satu dipasang, kereta lewat. Kalau sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, kereta belum lewat. Ibaratnya anting giwang, satu dipasang, satu belum dipasang, belum cantik. Dua-dua dipasang, baru cantik. Ibaratnya sayap ayam, sayap burung. Burung kalau sayapnya sebelah nggak bisa terbang. Dua bisa terbang. Inilah yang disebut dengan jawaz. Pasangan. Jadi suami istri namanya pasangan yang diperlukan saling, bukan keegoisan. Punten, karena Kang Iwan lelaki. Misalnya, karena Allah bilang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kamu harus turut sama saya. Apapun yang saya inginkan. Saya suami, kepala keluarga, saya imam. Itu suami songong. Saya jamin istrinya yang manapun menderita batin punya suami kayak begitu mah. Tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Yang namanya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, pemimpin, pengayom, pengasuh, pelindung. Yang namanya pengayom, yang namanya pelindung bukan ngatur, tapi melindungi, mengayomi mana yang buat senang dan bahagia. Jadi salah kalau seorang suami egois, mau menang sendiri. Saya kepada keluarga, kalian wajib ikut dengan saya suami kamu. Wajib ikut dengan saya sebagai ayah dari anak-anak saya. Nah ini ayah yang tidak mengerti agama. Ini kesombongan. Kenapa? Para ulama mengatakan rumah tangga yang ideal seperti yang kita harapkan dibutuhkan 4T. Tahabub, saling cinta mencintai. Ta'awun, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kemudian tasawur, bermusyawarah dalam segala masalah. Anda lihat di dalam surat Ali Imran 159. Wasawwirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. T yang keempat, biar rumah tangga kita tetap memegang amanatnya cinta, ta'afi, saling memaafkan. Kita kan manusia biasa, ada yang sempurna. Bukankah Rasul mengatakan, al-insan makhluk tawanisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Begitu pula kita. Laki-laki, perempuan, suami istri, manusia normal. Punya kekurangan, kelebihan. Oleh karena itu, di dalam berumah tangga, Masya Allah, ini dia saling mengisi. Ketika kita menikah, saya menyadari suami saya manusia normal, punya kelebihan kekurangan. Ketika saya menikah, saya menyadari istri saya manusia normal, punya kelebihan kekurangan. Maka kelebihan suami menutupi kekurangan istri. Kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Dan ini dia yang menyebabkan yang namanya kita ini rumah tangga mendapatkan sebagaimana harapan kita.
amanat cinta. Ya Allah Kang Anwar ngaca wae geus gaya maneh mah. Seuri geus aing mah. Geus Mah, gaya lah aing ngaca wae. Geus teu dengdek henteu pecina halus kasep. Kasep meusan esa. Anda sekarang lihat lagi. Apa sih yang menyebabkan keluarga itu hancur? Punten, saya melihat boleh jadi rezeki yang mereka makan diantaranya subhat apalagi haram. Silakan Anda lihat di dalam Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, kita semua manusia, makanlah semua yang di muka bumi, syaratnya halalan thayyib. Halalan thayyib secara hukum, halalan thayyib cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Kalau tidak, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kalian mengikuti langkah setan, musuh yang sangat nyata. Naudzubillahi min dzalik. Masya Allah, hati-hati. Zaman now banyak sekali makanan, minuman, pakaian yang subhat apalagi haram. Kadang-kadang disamarkan zaman sekarang. Anda para suami bertanggung jawab dengan nafkah yang diberikan kepada anak istri Anda. Makanya yang benar jadi istri kalau seandainya suaminya mau berangkat kerja, bang cari duit yang halal ya, karena kami istri dan anak-anakmu tidak mau masuk neraka gara-gara makanan minuman yang haram. Ini masalahnya. Saat ini Pak Haji anaknya main judi, Masya Allah papinya menang, Alhamdulillah. Itu Pak Haji munafik tuh Kang Iwan. Jadi ini yang bahaya buat kita. Saat ini mah digampangin. Ada yang bilang, alah hari gini boro-boro yang halal, nu haram gak haram rese. Nah itu masalahnya yang salah itu. Padahal semua manusia rezekinya dijamin oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Hud ayat 6. Dabbah, semua yang bergerak, yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya. Allah tahu tempat tinggal mereka. Semua tercatat jelas dalam kitab Allahul Mahfud. Oleh karena itu, jangan cari-cari yang haram. Yang subhat aja jangan. Karena akan berpengaruh dengan rumah tangga kita semua. Maka, kita wajib menjaga amanat yang diberikan oleh Allah. Dalam Al-Quran, orang yang rumah tangga disebut dengan mitsaqun ghalidha. Mitsaqun ghalidha, perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang teguh di dalam Al-Quran cuma ada dalam 3 tempat. 1, di dalam An-Nisa 154. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan Bani Israel agar mereka tidak keluar rumah pada hari Sabtu mencari ikan hanya untuk ibadah kepada Allah. Mereka tetap keluar. Disebut dengan mitsaqun ghalidha. Titik. 2. Dalam Al-Ahzab ayat 7. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya, rasulnya menyampaikan syariat agama kepada umatnya masing-masing, disampaikan oleh Allah dengan kalimat mitsaqun ghalidha. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam surat An-Nisa ayat 21, ketika seorang suami yang sudah menikahi istrinya sekian lama berniat menceraikan istrinya, maka ditegur oleh Allah dengan kalimat mitsaqun ghalidha. Ini amanat. Maka bagaimana pertanyaannya? Kenapa sih orang yang menikah oleh Allah disamakan dengan perjanjian Allah dengan Bani Israil? Kenapa sih orang yang menikah disamakan oleh Allah dengan perjanjian Allah dengan Nabi dan Rasul? Karena maaf dalam tanda kutip, orang yang menikah sudah sekian lama, sudah tahu seluk beluk lekuk bentuk tubuh daripada pasangannya. Mana kutilnya, di mana panunya, di mana bekas bisulnya, di mana pitaknya, di mana kempotnya, di mana tedolatnya, udah apal. Makanya ditulis oleh Allah dalam ayat ini kalimat mitsaqun ghalidha. Perjanjian yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Kenapa akan menceraikan istrinya? Dari ayat ini timbul hadis yang mengatakan perceraian halal
tapi sangat dibenci oleh Allah. Jadi tetap pertahankan pernikahan kita sekuat tenaga. Kalau ada masalah biasa, siapapun punya masalah. Ujian biasa. Karena tidak ada yang hidup tidak diuji. Coba ada lihat dalam surat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang hidup pasti mati. Semua yang hidup diberikan ujian yang buruk, termasuk rumah tangga yang berantem. Yang buruk dan yang baik hanya kepada kalian kembali. Tanpa ujian kita tidak akan naik dan diberikan ujian oleh Allah dari arah yang manapun. Harus lulus. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Silahkan Anda lihat Al-Baqarah 155 156. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua manusia di dunia diberikan sedikit rasa takut. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobat. Siapa dia? Tiap ada masalah, dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Jangan lupa barisan. Ujian yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ternyata dari keluarga kita sendiri. Anda lihat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hei orang yang beriman, semoga kita termasuk golongan ini. Maka di antara istri-istri kalian, di antara suami-suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Hati-hati kalian, santuni mereka, maafkan mereka, mohonkan ampun dosa mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pemirsa, jelas banget dalam ayat ini. Oleh Allah dikirim buat kita semua tanpa kecuali musuh itu kebanyakan di antaranya keluarga kita. Kita lihat, ada keluarga suaminya bager pisan, bininya centil. Keluarga lain, istrinya anu bager pisan, suaminya ganjen. Nggak boleh lihat jidat licin, nyosor we tuh. Kang Anwar geus nyengir aing tong nyosor blagus ya. Kemudian ada orang lain, suami bager, istri bager. Anak pertama ngalawan. Nu pertama bener, nu kadua pika sebelut. Nu kadua bener, nu katilu ngarongrong. Nu katilu bener, nu kaopat ngerujak ati. Pernah Kang Iwan makan rujak ati? Sakitnya di sini, dalam dada. Keluarga lain, suami istri, budak bager kabeh. Bapak kandung pika sebelut. Bapakna bager, makna pika sebelut. Makna bager saudara kandung pika sebelut. Keluarga lain semuanya baik. Gusti diuji oleh Allah. Mitoha. Ya Allah, boga mitoha ngarongrong. Mitoha bager. Ipar pika sebelut. Ipar bager boga binantu. Hayang dikepret Kang Anwar. Eta binantu ditampol. Huluh pika sebelut. Minantu teh bager, sopir pika sebelut. Sopirna bager, pembokat pika sebelut. Pembokat bager, tatangga pika sebelut. Kudu kumaha, harus bagaimana kita menghadapinya? Allah yang bilang, hati-hati menghadapinya. Tapi tetap santuni mereka, maafkan kesalahan mereka, kemudian mohon ampun kesalahan mereka kepada Allah. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Permasalahannya, kenapa dikatakan masalah keluarga yang musuhin? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena Allah memberikan nikmat karunia yang tidak terhingga. Anda bisa lihat Ibrahim 34. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Nikmatku, kalau kalian menghitung nikmatku sampai kapanpun tidak akan terhitung saking banyaknya. Manusia harusnya bersyukur dengan nikmat Allah. Tapi Allah bilang kebanyakan manusia zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Na'udzubillah.
Nah, di sini baru nyambung. Ada benang merahnya. Anda silahkan lihat. Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Kalau kita punya salah, masih diampuni oleh Allah kalau kita taubat nasuha. Sementara kita, walaupun keluarga, apa sih? Masya Allah yang kita berikan kepada mereka? Sangat sedikit kan? Kontribusi yang kita sampaikan kepada mereka. Makanya Allah mengajarkan, walaupun mereka nyebelin keluarga kalian, maka tetap kalian harus memaafkan kesalahan mereka. Karena Allah yang memberikan segala-galanya pun Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi siap mental Anda bahwa kita ini alam dunia, siap mental dengan ujian, siap mental wajib lulus. Yang penting jadi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Demikian di antaranya sekilas info dari saya. Begitu Kang Iwan, mangga. Mama luar biasa sekali, luar biasa sekali. Semuanya sangat mengena, tentu saja apalagi kalau kita tarik pada konteks kehidupan pada masa sekarang ini yang katanya zaman modern, di mana segala hal sepertinya sangat mudah didapat, tapi kan kita pahami bahwa dunia ini menjadi semakin materialistis dan godaan di mana-mana, dan Mama tadi telah mengingatkan kepada kita keluarga Muslim yang tentu saja menginginkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bagaimana agar kita bisa terhindar dari godaan-godaan yang datang tentu saja dari musuh bersama kita umat mukmin atau umat Islam adalah musuh bersama kita, yaitu iblis. Dan tentu saja kita segera akan mengundang jamaah, ibu, bapak, sahabat-sahabat yang ingin bertanya langsung kepada Mama Dedeh yang sangat kita muliakan, kita hormati. Ini ayo sahabat, ibu, bapak, Kang Iwan, ibu. meninggalnya dimuliakan, dihormati, emang siapa saya? Lu pikir satpam biasa ada Mama Dedeh udah. Takzim pada Mama Dedeh yang luar biasa, ibunya telah memberikan. Ya, ada yang mau bertanya mungkin ini? Ginanya, kita. Mangga, Ya, ada yang mau bertanya. Yuk. Silakan yang mau bertanya, Ibu. Daeng, kata beli bubur loh. Waalaikumsalam. Suka beli bubur Tuan Iwan. Ya, bubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kangen Mama. Iya, itu buburnya. Iya, insya Allah ini menyangkut masalah keluarga ya Mak. Ya. Saya punya anak gadis Mak yang sekarang lagi kuliah di Semarang di Undip. Ya. Kita udah menanamkan keimanan selama kita mendidiknya ya Mak ya. Tapi karena mungkin dia jauh dari saya, tapi saya tetap komunikasi ya Mak. Terakhir saya dengar kabar kalau dia dekat dengan teman yang non Muslim ya Mak ya. Tapi dalam konsep dia sih berkata masih sahabat. Cuma apa salah Mak kalau saya melarang, maksudnya menegaskan bahwa hati-hati nak, karena kan mungkin dari persahabatan akan timbul rasa suka atau bagaimana gitu. Dalam doa pun sering saya berdoa, ya Allah jauhkan anak saya dari, beri pasangan kepada anak saya yang seakidah, yang bisa mengantarkan dia ke jannah. Itu selalu doa saya, tapi sekarang saya jadi ketakutan Mak. Maksudnya takut jangan sampai anak saya menjadi suka dengan orang itu, dan kan memang nggak boleh, maksudnya berteman boleh, tapi kan saya takut dia menjadi lebih dekat Mak. Itu gimana caranya ya Mak ya? Saya jadi masalah besar dalam pikiran saya ini Mak. Silakan Mama. Tadi pertanyaan dari Ibu. Iya Bu, silakan. Ya. Ibu Daeng itu geng saya Kang Iwan. Nih kita lihat permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Daeng. Saya yakin bukan hanya Daeng yang menghadapi masalah ini, banyak yang lain pun menghadapi masalah. Semua orang tua sayang dengan anaknya. Pasti kita sama berharap semoga masa depan mereka sakinah mawaddah warahmah. Dan kita yang mengaku Nabi Muhammad asidau alal kufar, tandanya yang pertama keras kepada orang kafir. Di antaranya haramlah kalau orang Islam menikah dengan orang
orang yang non muslim, hukumnya haram. Musibah besar. Kalau kita punya anak, punya keponakan, 1-2 hari mau menikah, dia murtad atau menikah dengan non muslim, itu musibah besar. Di yaumil akhir nggak bakal ketemu. Masih musibah kecil. Seandainya anak kita besok lusa mau menikah, tabrakan mati, ini musibah kecil. Kan di akhirat insya Allah dipertemukan oleh Allah kita dengan mereka. Maka kita sekuat mungkin wajib melarang anak kita untuk dekat dengan mereka. Anda tadi bilang dia hanya teman. Bukankah yang namanya cinta timbul pertama karena kenal, saling pandang, dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati. Kita semua ini tahu, rahasia kita semua udah tahu. Nah, dan kita wajib menerapkan akidah Islamiyah yang kuat semenjak dini. Bukankah Daeng kalau kita ngaji, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, sampai kiamat itu ukuran di batu nggak akan hilang. Seandainya dalam tanda kutip kita memberikan warna kepada anak turunan kita, akidah yang kuat semenjak dini, insya Allah tidak mudah tergoyahkan. Cuman masalahnya yang harus kita ketahui, yang berikan warna kepada seseorang ada 4 faktor, Dai. Faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, tontonan dan bacaan. Boleh jadi dalam keluarga kita belikan betul-betul contoh akidah Islamiyah yang benar. Dimasukkan ke sekolah yang Islami, bahkan mungkin di pesantren. Itu sudah baik. Yang ketiga mulai goyah. Apa itu lingkungan? Lingkungan sangat memberikan warna kepada seorang manusia. Sampai-sampai Anda silakan lihat di dalam At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu mas-shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dimanapun berada, selalu bersama orang jujur, orang benar, orang soleh, orang solihah. Itu ayat. Hadis mengatakan, kata Nabi, kalau kalian bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak beli minyak wangi, minimal mencium wangi. Kalau kalian bersahabat dengan tukang gelas, walaupun tidak ngebantuin gelas, minimal bau asap. Lingkungan. Daeng dan kita sebagai orang tua wajib tahu di mana nongkrongnya anak saya. Siapa temannya, siapa sahabatnya, apa yang mereka kerjakan. Mereka sholat enggak? Mereka mengerjakan perbuatan yang dilarang dalam agama atau alam bahkan diharamkan. Wajib kita orang tua tahu, menyelidikinya dan mengarahkannya. Yang keempat yang paling parah di zaman now, tontonan dan bacaan. Mereka lihat di YouTube, di gadget mereka, apa yang mereka tonton, apa yang mereka bicara, lihat, itu mempengaruhi hidup mereka. Makanya tugas orang tua saat ini lebih berat daripada tugas orang tua zaman baheula. Kalau zaman saya yang lahir tahun 50-an, yang masuk di otak anak hanya 2 pintu, Dai. Keluarga, sekolah. Anak gampang memilah dan memilih. Kata emak, kata bapak, kata nenek, kata kakek, kata pak guru, ibu guru, gampang memilah. Saat ini keluarga masuk di otak anak. Kemudian sekolah masuk di otak anak. Lingkungan masuk. Tontonan, bacaan masuk. Lebih rancu anak-anak, bingung memilihnya. Makanya tanamkan akidah Islamiyah semenjak dini. Doa sama Allah. Semoga anak saya dilindungi oleh-Mu ya Allah. Karena saya sebagai orang tua sudah maksimal bekerja, berusaha untuk mengarahkan anak ke arah yang benar. Tapi hidayah yang mutlak milik Allah, Daeng. Daeng lihat di dalam Al-Baqarah 272. Laisa alaika hudahum, walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kalian yang ngasih hidayah dengan manusia, tapi aku yang ngasih hidayah dengan manusia. Banyak doa, Daeng. Oke? Insya Allah, Mak. Makasih ya, Mak. Mangga sami salam buat teman-teman ya, Daeng. Ya. Ya. Ya, terima kasih Mama. Luar biasa sekali tadi penjelasan dari Mama. Semoga itu menjadi sesuatu yang mudah-mudahan
bisa berarti bagi Ibu Daeng Mira tadi yang sedang menghadapi situasi terkait dengan putri beliau yang sedang berkuliah di luar kota atau di lain kota. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga beliau, melindungi putri beliau, Ananda tercinta Ibu Daeng Mira, begitu juga melindungi Daeng Mira, Ibu Daeng Mira sekeluarga. Yang berikut ada ya Bu ya, insya Allah semoga tentu saja mendapatkan lindungan pertolongan Allah. Amin, amin, amin. Pertanyaan berikut barangkali ada yang ingin bertanya lagi, Mama boleh Mama ya, yaitu Bapak Anwar. Sok, tarik Bapak Kang Iwan. Iya. Sok. Kami persilahkan bertanya kepada Mama. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kepada Pak warahmatullahi Anwar ya. Waalaikumsalam. Jie kaset geus ah. Silakan. Mangga. Mangga Bapak. Hatur nuhun waktosna. Mama sehat ya, Ma? Alhamdulillah Semoga Mama sehat ini lah. amin. Luar biasa Mama, produktif banget. Saya tahu kegiatan Mama dari habis subuh sampai siang, subhanallah. Betul. Produktif banget. Insya Allah jadi role model kami mah yang masih muda. Muda Ma, dia. Kait Ya. tadi yang disebutkan Mama surat An-Nisa ayat 21 mah. Ya. Yaitu mengenai perjanjian ya mah. Misalkan golidon itu mah ketika ada niatan jangan ada niatan untuk menceraikan gitu dalam rumah tangga ya. Tapi di perjalanan di sisi lain memang sudah lama kita berkeluarga, tapi kita sebagai suami tidak ada niatan untuk itu. Tapi dari pihak istri ada istilahnya gugat cerai, mah. Ya. Istri yang menceraikan ya itu. Apakah ini si suami itu termasuk mencerdai misalkan golido atau tidak, Mas? Satu itu. Terus kedua, apa yang harus dilakukan atau reaksi dari suami ketika istrinya seperti itu, Mah? Takutnya nanti menyalahi surat An-Nisa ayat 21 itu, Mah. Itu mungkin, Mah. Hatur nuhun pisan, Mah. Kang Anwar. Mama langsung. Satu. Perceraian itu cerai mutlak milik suami. Suami ngomong sekali, niat nggak niat, bercanda emosi, jatuh. Istri walaupun ribuan kali ngomong tidak jatuh talak. Cuman Kang Anwar, kita lihat. Yang namanya kalimat cerai dalam ilmu fikih ada dua. Satu, kalimat sorry, jelas saya ceraikan kamu, saya talak kamu, saya pisahkan kamu. Niat nggak niat, bercanda maupun emosi, jatuh talak. Titik. Dua, kalimat kiasan, sindiran. Sono keluar. Gue bosan lihat lo. Pulang ke rumah sama lo. Kalau suami niat menceraikannya, jatuh talak. Titik. Kalau seorang suami sudah mengucapkan kalimat cerai, baik sorry jelas, maupun kiasan sindiran, belum 3 bulan 10 hari akan kembali namanya rujuk. Suami ngomong ke istri, bawa 2 orang saksi laki-laki balik berakal, rujuk. Maksimal hanya 2. At-tolaku marrotani, kata dalam Al-Quran. Tolak itu maksimal hanya 2. Titik. Sekarang kasus kedua. Seandainya kalimat cerai yang diucapkan suami, baik sorry maupun kiasan, sudah lewat 3 bulan 10 hari, suami ingin kembali, namanya bukan rujuk tapi tajadidun nikah, pernikahan baru. Nah, rukun nikah yang 5 wajib ada. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab qabul, sah pernikahannya. Titik. Sekarang yang namanya cerai, ada yang disebut dengan talak bain kubro. Mana talak bain kubro? Kalau suami bilang, saya ceraikan kamu, besok lagi, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu 3 kali, ini bain kubro. Istri tidak boleh menikah dengan mantan suaminya, kecuali ada mukhalil. Mukhalil teh si istrinya menikah dengan laki-laki lain dengan kemauan sendiri, bukan rekayasa.
Misalnya, kata lakinya yang pertama, lu kawinin ya mantan bini gue bayar 100 juta. Tapi lu kan jangan dicolek-colek ya. Setengah jam lu kawin, ceraiin lagi. Itu kan rekayasa. Bukan. Kemauan dia. Ada masalah, cerai. Habis idah, kalau akan kembali, boleh. Ini bain kubro. Titik. 2. Yang kan Kang Anwar tanyain. Bain sugro. Kalau bahasa orang mah talak tebus. Hulu. Boleh perempuan talak tebus? Boleh. Ada lihat Kang Anwar. Ketika orang habis menikah. Suami yang baru menikah membacakan taklak di antaranya. Kalau saya menyakiti saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan nafkah lahir 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya pergi meninggalkan istri 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau di dalam pernikahan ini terjadi dan benar istri tidak ridho, maka istri pergilah ke pengadilan agama yang setiap kecamatan ada. Bawalah 2 orang saksi laki-laki baik yang adil menyaksikan bahwa yang disampaikan istri tadi benar. Maka dengan 2-3 kali datang ke pengadilan agama, hakim akan ketok palu cerai, walaupun dalam tanda kutip suami tidak mau menceraikannya. Kenapa? Karena kelakuannya memang sudah menyebalkan buat istri. Titik. Ditalak tebus. Jadi boleh, silahkan. Makanya suami jangan belagu. Tapi istri pun jangan belagu. Masalah suaminya nggak mau cerai, bininya ribut, ceraiin gue, ceraiin gue, ceraiin gue. Jangan belagu jadi bini. Kalau laki lu bilang, iya gue ceraiin, jatuh talak tuh Kang Iwan. Ini karena hak daripada pihak suami. Kemudian ada tolak roj'i. Nah, yang tadi 2 kali. Sekarang lihat hukum cerai Kang Anwar. 1, wajib. Kalau ribut melulu, 2 orang hakim memutuskan. Kalau tetap disatuin, saling menyakiti, saling melukai, tidak ada kebahagiaan. Hukum cerai adalah wajib. Titik. 2. Dalam ilmu fikih, hukum cerai adalah sunat. Kalau suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istri, atau istrinya seorang jawilem, dijawil gelem. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya ini punya istri cantik. Cuman kalau ada laki-laki nyolek dia, megang dia, nggak pernah ditepis. Rasul bilang ceraikan dia. Artinya dia perempuan gampangan. Gampang diemek-emek Kang Anwar. Bukan Kang Anwar yang diemek-emek, Kang Anwar nu ngemek-emek. Nah itu hukumnya adalah sunat. 3. Hukum perceraian adalah mubah. Dasar dari hukum perceraian mubah. Yang ketiga adalah makruh. Kalau suami sudah tidak mau ngurusin istri. Yang keempat, perceraian adalah haram. Kalau tidak ada masalah apapun. Makanya Nabi bilang, cerai itu adalah halal. Tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, boleh istri gugat cerai. Kalau suaminya pikas sebelen. Hai Kang Anwar dan Kang Iwan, semua laki-laki dengerin hati nurani seorang perempuan. Kita perempuan punya hak bahagia, tahu. Punya hak senang. Walaupun di dalam keluarga, suami kepala keluarga. Suami yang mana dulu yang membuat istri senang? Kalau suaminya belagu, nyebelin, nggak pernah ngasih duit, KDRT, betingkah, selingkuh. Ngapain dipertahankan? Bener nggak Daeng? Mendingan gua nggak punya laki. Begitu Kang Anwar, tong seri sia mikir mana. Oke Kang Anwar. Siap, Mas. Bagaimana Pak Anwar? Ya, Tiba-tiba bagaimana Pak Anwar jawaban dari penjelasan dan penjelasan dari Mamah tadi? Semoga luar clear biasa. ya. Gitu dong. Luar Ya kan, biasa, Kang Iwan? luar biasa Mamah. Iya, punya hak lah perempuan. Luar biasa Mamah. Mangga, yang lain silakan. Jadi yang belagu, perempuan tidak boleh belagu, laki pun tidak boleh belagu gitu ya, Mbak. Kalau belagu, Kang Iwan, kalau belagu, Iya, muka iya. lu jauh, borju. Iya Mama. Jadi semakin
relevan sekali mah rasanya memang tuntunan Islam yang luar biasa sekali bagi keluarga, terutama pada masa saat-saat kehidupan sekarang ini di mana tekanan modernisasi dan seringkali tekanan ekonomi itu menjadi ujian yang tidak mudah bagi banyak pasangan, bagi banyak Betul. keluarga. Jadi insya Allah dengan Mama telah mengingatkan jemaah semua, khusus saya pribadi, agar bagaimanapun kembalilah pada tuntunan Islam yang luar biasa sekali. Islam telah membuktikan sebagai agama yang sangat lengkap dalam tuntunan, termasuk untuk memastikan terciptanya keluarga yang benar-benar sakinah, mawaddah warahmah. Mungkin ada pertanyaan lain, kita coba undang ya Mama Mangga, ya. silakan. Yuk. Ya, satu lagi pertanyaan mungkin dari Boleh sahabat 10 Ibu lagi tuh Naon, Bapak. Kang Iwan. Iya, Mah. Iya, Mah. Luar biasa dahsyat. Mama yang kesibukannya padat sekali sepanjang hari. Saya ini dari dulu memperhatikan Mama, bagaimana ya bisa seorang Mama ini luar biasa, mobilitasnya luar biasa, tapi tetap dengan ilmu yang sangat tinggi, tapi sense of humor Mama, rasa humor itu tetap juga sangat tinggi. Kumaha itu Hidup cuma bagaimana caranya sekali, Mah ya? kita nikmati Kang Iwan. Oke, makanya rajin matsul keren. Bareng sama Kang Iya, iya, Anwar iya, tuh iya, di iya. Ciseeng. Iya, 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 iya. Jadi Nikmati maksimalkanlah hidup yang hanya sekali ya Mah ya, gitu ya Mah ya. Iya, Jadi, dimakan kata Jedropik begitu. iya, terima kasih Mama. Ya, jadi mudah-mudahan nanti masih ada pertanyaan lagi atau Mangga, dari jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan. Kita coba tunggu sebentar ya Mama ya. Tapi sok andai kata mangga. memang belum ada, saya ingin mengingatkan izin pada Mama bahwa Majelis Cinta insya Allah akan hadir setiap hari mulai pukul 5:20 waktu Indonesia bagian Barat, tentu saja ba'da subuh. Dan kita tentu saja menyiapkan ada nomor untuk jamaah atau ibu bapak saudara-saudara yang ingin mendapatkan update maupun ya katakanlah info yang terkait dengan tema pengajian jadwal Majelis Cinta, ada nomornya sudah tertera di layar. Saya hanya mengingatkan yaitu di WhatsApp grup 0821 812 81338. 08181338. Begitu Kang Iya Iwan. Mama, terima kasih Mama. Iya, terima kasih Mama. Jadi untuk mengingatkan jamaah, semoga ke depan semakin bersemangat lagi jamaah di Majelis Cinta untuk nanti lebih sering bertemu dengan Mama tentunya. Ya Mah, kita tampaknya belum mendapatkan pertanyaan lain dari jamaah kita untuk kesempatan kali ini, tapi saya yakin bahwa jamaah, ibu bapak dan saudara, sahabat-sahabat telah mendapatkan banyak penjelasan, pencerahan, dan tausiah dari Mamah tadi. Namun saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa tentu saja kami selalu menerima info, masukan bagi Majelis Cinta demi kebaikan pelaksanaan kajian online kita. Tentu saja sangat terbuka nomor kita untuk menerima info dan masukan dari sahabat, ibu dan bapak di nomor yang telah kami sampaikan tadi. Dan sebelum kita nanti mohon doa dari Mama, kami mengingatkan, mohon kesediaan Mama juga nanti untuk sedikit waktu yang mudah-mudahan Mama berkenan, karena ini tidak lama lagi kok Pak. Kami akan mengajak Bapak Ibu yang barangkali sudah dari tadi ikut dalam kajian online ini untuk membuka kameranya kalau berkenan untuk berfoto bersama. Atau mungkin masih ada pertanyaan lagi. Barangkali ini dari Ibu Lina. Mohon kesediaan Mama ya, Ma ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Lina. Ya, silakan Ibu Lina. Yang ini Ana. Belum kedengaran suaranya Ibu Lina, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dede. Oi. Aku seneng sama Mama Dede, yang aku lihatnya di TV aja, sekarang bisa konsisten. Wah, ternyata ini fans beratnya Mama Dede kelihatan, fans berat Mama ini mah. Aku cuma pengen dengar suara Mama Dede. Mangga, Lina, ayo. Mama Dede, pertanyaannya sih simpel aja, punya orang tua
Satu, ibu masih ada, bapak udah almarhum, saya udah berumah tangga, ibu saya udah jalannya udah sulit sih ya, pengen nyenengin gimana ya untuk memuliakan orang tua. Ibu saya yang tinggal sendiri. Ya, Kira-kira coba jadi Lina, anak mic soleha, mulutnya deketin mic, Lin. Putus-putus. untuk jadi anak soleha meskipun udah berumah tangga itu gimana ya Mak ya, untuk Ya, selalu baik dan menyenangkan hati seorang ibu yang udah sendiri, udah nggak, aku nggak udah ada ayah. Makasih Mas, assalamualaikum. oke. Waalaikumsalam. Lina, Waalaikumsalam warahmatullahi hidup wabarakatuh. jangan mengasihani diri sendiri. Ayah meninggal, tinggal ibu punya anak. Emang lu doang yang lakinya mati, gue juga kalau Lena udah 23 tahun setengah. Hampir 24 tahun. Biasa, ini mah takdir Allah. Itulah selalu saya bilang, hidup jangan mengasihi diri sendiri. Allah ciptakan kehidupan, ciptakan rezeki kita. Yang penting dabah kita bergerak. Jangan kita tinggal diam. Coba, suami meninggal, ada ibu, anak-anak, kan anak-anak harus makan, anak-anak harus sekolah, listrik harus dibayar, transportasi kemana-mana harus dibayar. Makanya sekali lagi, rezeki bukan dari suami, tapi dari Allah. Selama kita bergerak, kita bekerja, pasti ada. Anda lihat At-Taubah 105. Wa qul ya'malu fasara amalakum wa rasulul mu'minun. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya, dan orang beriman akan menilai bagaimana pekerjaan kalian. Lihat An-Najm 39:40. Wa an laisa lil insani illa ma sa. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, dan Allah tunjukkan hasil usaha mereka. Makanya bergerak, kita berusaha. Salah kalau ada orang bilang, saya kan perempuan. Emang siapa bilang lu lelaki? Perempuan. Tapi makhluk Allah yang hidup di dunia wajib bekerja, wajib usaha. Contoh, Lina lihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Kalau kita haji, kalau kita umroh, kita sa'i. Sa'i ini menapak tilasi perbuatan Siti Hajar. Dia seorang perempuan. Lina bayangin, 4.000 tahun yang lalu, perempuan yang bernama Hajar, ketika suaminya pergi ke Palestina, menyebarluaskan agama atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya haus, anaknya haus, susunya kering, minuman kering. Perempuan yang bernama Hajar nggak tinggal diam. Lari ke Safa nyari air, gagal, bangkit. Lari ke Marwah nyari air, gagal. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Makanya usaha kegagalan minimal 7 kali. Kalau lihat ayat ini. Terus berusaha. Cuman usaha di alam dunia. Inna sofa wal marwah. Sofa adalah kesucian hati. Sofa adalah ketegaran. Artinya bekerja, berusaha, nyari dunia. Mendidik anak-anak biar soleh bang soleha. Yang pertama harus dengan jiwa yang tegar. Orang bisa, gue bisa. Jangan mengasihani diri sendiri. Terang aja dia modalnya gede, saya nggak punya modal. Terang aja dia mah suratnya hebat, saya nggak punya surat. Modal gede kalau otak nggak jalan, Lina nggak bakal jalan. Modal dengkul, kalau seandainya otak jalan, pasti usaha. Bisa mengarahkan anak-anak, dapat rezeki, mengarahkan ke yang arah yang baik, karena kita seorang muslim yang sejati. Sekarang, sopa. Artinya kesucian hati. Saya bekerja, berusaha mengarahkan anak saya walaupun bapaknya nggak ada, hanya karena Allah. Jangan mikirin gengsi. Pemirsa, tahukah Anda apa arti gengsi? Nonggeng di sisi. Kalau bisa setir mobil di trotoar, bisa ngebut nggak Kang Anwar? Mualnya sok di tengah jalan, kontak, panasin,
terus gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, cas, bisa ngebut. Makanya tong mikiran gengsi. Usaha di alam dunia, kata Allah, inna sofa wal marwa. Marwa ini mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ya Allah sehat-sehat. Maka kesehatan dimanfaatkan di jalan yang Allah ridho. Alhamdulillah ya Allah saya punya tenaga. Tenaga dipakai di jalan yang Allah ridho. Maka terlatih jadi kuat. Beda orang yang punya tenaga nggak pernah dipakai. Perhatikan oleh Anda. Jadi orang yang ringkih, sakitan, bengek. Tuh gitu tuh. Makanya dari subuh tuh Kang Anwar, mantuan ngoret, mantuan masul, nanamin pohon, nyiram pohon. Enjoy hirup mah. Nggak ada waktu terbuang. Begitu marwah. Marwah ini artinya menghargai orang. Jangan kita sombong, merasa punya kelebihan. Lebih cantik, lebih tampan, lebih kaya, lebih terkenal, lebih pintar, lebih tinggi jabatan, DSP. Jangan. Semua yang dalam genggaman kita, hakikatnya milik Allah. Cuma dititipin sama kita. Makanya hargai orang lain. Lihat Al-Hujurat 13. Ya ayuhan nas idza khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila litarafu inna akramakum indallahi atqakum. Sengaja oleh Allah laki-laki ada, perempuan ada. Ber-RW, berkelurahan, berperumahan untuk saling kenal mengenal, bukan menyombongkan diri. Makanya kita jangan sombong. Ada suami, nggak ada suami, jadi orang kaya, orang biasa, jadi pejabat, jadi terkenal, biasa aja, itu semuanya milik Allah. Itu lidah. Kemudian marwah, memaafkan kesalahan orang. Kalau ada orang melakukan kesalahan, maafkan oleh kita, agar kalau kita melakukan kesalahan dimaafkan oleh orang lain. Bisa. Walaupun ayahnya nggak ada, suami Anda sudah tidak ada, punya anak, ini kan kehendak Allah. Tergantung bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita berkiprah, bagaimana ngasih makanan, pakaian. Jaga mulut. Mulutmu harimau. Nakal banget. Ngelawan mulu. Ih, bandel jadi anak. Salah. Kamu akan menyesal. Kayak seperti ibunya Syekh Muhammad Sudes. Anaknya nakal. Nggak dimarahin. Ya Allah, anak mama yang tampan, yang ganteng. Semoga jadi imam di Masjid Haram. Tiap anaknya melakukan kesalahan, ini yang keluar mulut ibunya. Siapa sekarang yang tidak kenal Muhammad Sudes? Orang ganteng, pinter, suaranya merdu luar biasa. Kenapa? Karena mulut dari seorang ibu. Makanya kita yang namanya seorang ibu, madrasatul ula, guru yang pertama, berikan contoh yang terbaik oleh kita. Berikan makanan, pakaian halal thayyibah, dan Anda, mulut Anda jaga, ajarkan agama semenjak dini, insya Allah. Walaupun suami meninggal, anak kita tetap makan, tetap sekolah, menjadi orang soleh dan orang solehah. Sebagaimana harapan kita sebagai orang tua, jangankan di dunia, kita mati pun mereka akan mendoakan kita, meringankan beban kita, akan juga mengampuni dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Makanya cetak anak kita, didik anak kita, arahkan ke arah yang benar, walaupun suami kita sudah meninggal dunia, dalam tanda kutip. Hatur nuhun lina, hatur nuhun kasadayana. Arum, Kang Iwan. Arum mama mau nanya Arum. Mama. Mana Arum? Baru nongol mama itu Arum. Iya. Lu ngapain lagi lu? Mana ayam? Assalamualaikum Mama. Ayo Rom. Silakan. Ya. Ya. Silakan. Nah, ada apa Rom? Mama. Sok. Langsung Rom. Ayo Rom. Itu dulu mah nanti. Ada suara siapa tuh Kak Iwan? Ada yang bocor. Iya, di background saya ada sedikit jumlah anak-anak sekolah yang Oke, persiapan mau melakukan sholat duha. Oke. Maaf. Mangga. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Silakan. Ayo Arum. Silakan. Nanti belum disiapin nanti. Oke. Oh, belum siapin. Oh, iya. Oke, mungkin Kak. ada yang berikut.
dari jamaah. Oh, tadi Ibu Arum belum mau siap bertanya ya? Cuman pengen ketemu katanya udah lama Kang Iwan. Kangen banget Mama. Ya, sehat. Yuk. Nggak ada suaranya Kang Iwan. Mic-nya nih masih nggak kebuka. Mohon di-mute. Nah, mohon maaf, barangkali sekarang sudah kedengaran suara saya. Oke, kedengeran. Oke, Tadi mukanya doang. iya. Barangkali beberapa saudara-saudara kita, sahabat-sahabat, ibu dan bapak, mungkin kali ini belum ingin bertanya langsung, mungkin Ya. masih malu-malu ya Mama ya. Ya. Tapi insya Allah pada pertemuan-pertemuan akan datang, saya yakin beliau-beliau, ibu-ibu, bapak-bapak, dan sahabat-sahabat kita akan lebih ingin bertanya, lebih berani lagi Insya Allah, bertanya pada Kang Iwan. Mama. Tapi saya kira untuk saat ini dimaklumi dulu ya Mama ya. Nah, Dan alhamdulillah Kang Iwan, karena Iya. Kang Iwan, iya, silakan, begini, Ma. karena saya itu tiap hari Senin setengah Iya, Ma. 7 sampai setengah 9 ngajar di Masjid Anur Jalan Nuri. Itu udah Subhanallah. kurang 40 tahun. Iya, Jadi Ma. kalau Anda Iya, Ma. sekarang tutup pas banget, saya langsung pindah tempat. Iya ya, Mah. Jadi satu sedikit Setengah saja, 7. sedikit lagi Mama. Ayo, oke, Sedikit lagi Daeng. Mama. Ya Allah, Sedikit aktivitasnya lagi Mama. banyak banget. Ya, Sehat, Mak. Iya. alhamdulillah, Ya, sedikit. mangga. Iya. Iya, Mah, barangkali mungkin saat ini sudah waktunya kita mohon kesediaan Mama untuk doa Mah, mohon dengan muhasabah barangkali, tapi tentu saja sesuai dengan waktu yang Mama miliki. Kami Oke. mohon sekali perkenan Mama. Nanti setelah itu Baik. kita akan foto bersama Mah ya sebentar. Oke. Mohon silahkan Mama doanya Mah. Baik pemirsa, angkat tangan kita. Hadirkan hati, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama bagi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah semua anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang salehah. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu. Berikan kepada kami rezeki yang halal, yang barokah, bekal ibadah kepadamu ya Allah. Ini akan membantu orang yang perlu bantuan, menolong orang yang perlu pertolongan, meringankan beban orang yang keberatan, tentu sesuai dengan kemampuan yang kami miliki ya Allah. Kami pun bermohon ya Allah, sisa umur yang ada, yang kami tidak tahu sampai kapan, jadikan umur yang bermanfaat dan berbarokah. Bagi yang kurang sehat diberikan kesehatan, bagi yang belum dapat jodoh diberikan jodoh yang baik, yang belum dapat keturunan diberikan turunan, karena semua adalah dengan kudrat iradat dan darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sebagai manusia saya sadar betul pemirsa pasti banyak kekurangan. Apalagi saya Kang Iwan ini 74 2 bulan geus kolot pisan. Jadi pasti banyak melakukan kesalahan. Kesempatan ini saya mohon maaf kepada Anda atas dosa dan kehilapan saya. Semoga Anda memaafkan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, sehat-sehat ya. Kita ingin foto dulu bersama-sama, Mama. Bisa dengar suara Sok. Mama? Bisa dengar suara saya? Mama bisa dengar suara saya? Mohon foto Kedengeran? sebentar, 1 menit, Sok. Mama. Sekedap, Mama. Sok. Dengan semua jamaah
Kami mohon kesediaan ibu bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabat kami untuk buka kameranya sebagai katakanlah rekor atau album bersama kita di majelis ini. Hanya 1 menit saja. Kami mohon kesediaan saudara-saudara, sahabat-sahabat kami yang kami muliakan, kami hormati, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita ya mungkin hanya tidak sampai 1 menit lagi. Kita ya insya Allah kita akan bertemu, tentu saja harapan kita bersama-sama pada kesempatan akan datang, tentu saja dengan Mama Dedeh lagi. Ya Mama ya, Mama mudah-mudahan Ya. berkenan ya untuk memberikan Nanti waktu kita bareng pada umroh, bareng haji. Oh, insya Allah ya Mama ya. Kapan Mama kembalinya kira-kira Mama? Insya Allah Pak Mama. Insya Allah, iya Mama. Ya Mas, terima kasih sekali lagi kepada Mama yang kami hormati, yang sangat kami sayangi. Semua jamaah Majelis Cinta sangat menghormati Mama. Terima kasih atas ilmu yang telah memberikan nasihat dan tausiah bagi kami semua, Mama. Dan jangan lupa khusus bagi jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bertemu lagi esok hari pada episode berikutnya Majelis Cinta yang akan menghadirkan Ustadz Syafiqur Rahman. Besok tentu dengan Ustadz Syafiqur Rahman hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Itu jadwal kita untuk esok hari. Dan tetaplah selalu mengikuti info dan update Majelis Cinta pada nomor WA Group pada nomor 0821 1812 8338. Akhirnya dari saya Ahmad Sudirwan, sekali terima kasih kepada Mama Dede, kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah yang kami muliakan di Majelis Cinta ini. Kita bertemu lagi esok hari, dan dari saya, subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allahumma rahamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة